Now this particular system here is 40 petaflops. Benarkah keunggulan teknologi Amerika di dunia sudah terancam punah? Tiongkok disebut hanya tertinggal nanodetik di belakang Silicon Valley. Berita terkini yang mengungkap fakta paling mencemaskan di panggung persaingan teknologi datang dari peringatan seorang tokoh paling berpengaruh di dunia chip. Sumbernya dari Kompas.com dengan judul asli, Bos Nvidia, chip buatan China tinggal hitungan nanodetik saja di belakang AS. Dirilis pada 3 Oktober 2025. Ini bukan sekedar kabar pasar kawan. Ini adalah perang mematikan untuk menguasai Artificial Intelligence atau AI yang merupakan minyak baru di abad ke-21. CEO Nvidia, Jensen Huang, secara terbuka menyatakan bahwa kemampuan Tiongkok di industri semikonduktor nyaris menyamai Amerika Serikat atau AS, hanya terpisah oleh selisih nanodetik dalam teknologi pemrosesan data. Ini adalah duel teknologi dan kapital yang menentukan hegemoni ekonomi global. Peringatan ini jauh lebih menakutkan daripada ancaman rudal balistik karena ini menyentuh akar dari kekuatan ekonomi modern. Pertanyaannya begini, mengapa peringatan dari bos chip dunia ini begitu mengejutkan Washington? Dan yang paling penting, apa strategi tersembunyi Tiongkok yang membuat mereka bisa mengejar ketertinggalan teknologi dengan kecepatan yang mencengangkan, mengubah peta kekuatan global? Kita bedah tuntas. Untuk memahami krisis ini, kita harus kembali ke akar. Semikonduktor atau chip adalah otak dari segala sesuatu, mulai dari sistem kecerdasan buatan atau AI yang menentukan kekuatan militer hingga ponsel yang kita gunakan sehari-hari. Perebutan dominasi chip ini pada dasarnya adalah perebutan kedaulatan teknologi di era modern. Sejak lama, Amerika Serikat memimpin berkat perusahaan fabless atau desain seperti Nvidia dan AMD, serta akses ke teknologi mesin produksi paling canggih, terutama dari ASML di Belanda, sebuah sekutu kunci. Sejak era Perang Dingin, AS memegang kendali penuh atas rantai pasok silikon global, menjadikannya senjata geopolitik yang tak tertandingi. Namun Tiongkok dengan dukungan dana negara yang tak terbatas di bawah program ambisius Made in China 2025 telah menargetkan kemandirian penuh atau self-sufficiency di sektor ini. Di tahun-tahun sebelumnya, para ahli di Barat dengan keyakinan penuh mengatakan Tiongkok tertinggal setidaknya 1 dekade dari Amerika. Namun pernyataan mendadak dari Jensen Huang bahwa Tiongkok hanya tertinggal nanodetik, sebuah selisih waktu yang sangat kecil dalam dunia teknologi, adalah lonceng kematian bagi arogansi Barat. Ini adalah pengakuan pahit bahwa strategi blocking AS tidak bekerja seefektif yang diperkirakan. Kemajuan Tiongkok ini bukanlah kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi duplikasi dan modifikasi yang masif, didorong oleh tekad bahwa memproduksi chip adalah tujuan nasional tertinggi. Ini adalah jantung pertahanan dan ekonomi mereka. Mereka berhasil memanfaatkan celah dalam sanksi, melakukan transfer teknologi terbalik, dan membangun jaringan industri yang terintegrasi di dalam negeri. Bagi Beijing, biaya investasi triliunan dolar untuk chip adalah biaya pertahanan kedaulatan mereka dari ancaman asing. Melihat kemajuan Tiongkok yang tak terduga, Amerika Serikat merespons dengan taktik yang semakin brutal, dan disinilah konflik memanas. Washington tidak melarang semua chip, tetapi secara spesifik melarang ekspor GPU high-end yang dibutuhkan Tiongkok untuk mengembangkan model bahasa besar atau large language models dan teknologi pengenal wajah yang digunakan dalam sistem pengawasan. Tujuannya jelas, memotong oksigen teknologi Tiongkok di puncak piramida inovasi, memaksa Tiongkok tetap berada di bawah, khususnya di sektor AI militer dan peperangan cyber. Kegagalan Tiongkok untuk memproduksi chip canggih sendiri berarti mereka tidak bisa melatih AI mereka secepat AS, yang merupakan kunci dominasi militer masa depan. Namun Tiongkok membalas dengan sangat cerdik. Tiongkok melalui regulator cyber mereka secara resmi memboikot chip Nvidia dari perusahaan domestik terbesar mereka. Ini adalah pukulan dua. Tiongkok menunjukkan bahwa mereka bersedia mengorbankan teknologi terbaik Amerika demi kemandirian nasional, sekaligus secara paksa mengalihkan permintaan pasar domestik yang masif bernilai triliunan yuan kepada perusahaan chip lokal mereka sendiri seperti Huawei dan SMIC. Inilah peperangan dagang paling kejam yang pernah terjadi, kawan. AS menembak dengan sanksi, Tiongkok membalas dengan boikot dan pengalihan pasar. Semuanya mempengaruhi pergerakan modal dan harga saham secara global, menciptakan gejolak signifikan di pasar komoditas. Konflik ini tidak berhenti di Silicon Valley, melainkan meluas ke poros kekuatan geopolitik. Perang chip ini juga memperkuat simbiosis antara Tiongkok dan Rusia.
Karena kedua negara ini sama-sama menjadi target sanksi AS, mereka dipaksa untuk berbagi teknologi dan mengembangkan sistem pembayaran di luar kendali dolar AS. Hal ini secara struktural memperkuat blok BRICS dalam upaya de-dolarisasi dan kemandirian teknologi. Pertarungan semikonduktor ini adalah mesin pendorong utama di balik perubahan tatanan dunia multipolar, di mana teknologi menjadi mata uang politik yang baru dan dolar AS secara bertahap kehilangan cengkramannya di transaksi non-barat. Inilah resiko terbesar dari AI war, masa depan perang militer. Perang modern tidak lagi dimenangkan oleh jumlah tank, tetapi oleh kecepatan pemrosesan data AI. Siapapun yang memiliki chip AI tercepat dan paling canggih dapat mengendalikan sistem pertahanan rudal, drone otonom, dan peperangan elektronik. Jika Tiongkok berhasil menyamai AS, keseimbangan militer global akan bergeser, membuat kawasan Indo-Pasifik menjadi zona yang lebih berbahaya dan berpotensi memicu perlombaan senjata drone dan AI yang tak terkendali. Negara-negara Asia dipaksa untuk memilih standar teknologi yang akan menentukan kemampuan pertahanan mereka di masa depan. Kita harus jujur melihat implikasi etis dan keadilan sejati di balik pertarungan kapital yang sengit ini. Tiongkok dituduh menggunakan strategi yang tidak etis untuk mengejar ketertinggalan, sementara AS dituduh menggunakan hegemoni politik untuk menghambat kemajuan teknologi negara lain. Keduanya adalah bentuk ketidakadilan yang berbeda di panggung global. Kita harus melihat bahwa dalam persaingan, ada pihak yang menggunakan kekuatan ekonomi untuk menghambat pertumbuhan, dan pihak yang menggunakan kekuatan modal untuk mencari jalan pintas yang meragukan. Prinsip moralitas yang harus kita junjung di sini adalah kemandirian teknologi harus dicapai melalui inovasi yang jujur dan adil, bukan melalui pencurian atau paksaan. Kita harus sadar bahwa kekuatan yang diperoleh melalui jalan yang tidak benar pada akhirnya tidak akan membawa keberkahan dan keadilan abadi bagi umat manusia. Ancaman terbesar dari perang AI ini bukanlah rudal, tetapi bahwa AI akan jatuh ke tangan pihak yang tidak berpegang pada prinsip keadilan, mengarah pada sistem pengawasan atau penindasan digital yang masif. Dunia harus memastikan bahwa teknologi yang menentukan masa depan ini digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk memperkuat tirani atau penjajahan. Maka, solusi global tidak terletak pada siapa yang menjual chip paling banyak, tetapi bagaimana komunitas internasional bisa menuntut transparansi dan regulasi etis dalam pengembangan AI dan teknologi chip. Dunia harus memastikan bahwa teknologi ini tidak menjadi alat untuk penindasan. Indonesia dan negara-negara netral harus mengambil peran, menuntut di forum internasional bahwa teknologi tidak boleh menjadi alat diskriminasi, sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang harus diterapkan di semua lini kehidupan, termasuk di arena ekonomi dan teknologi global. Untuk negara-negara berkembang, kunci utama adalah kemandirian dan hilirisasi. Kita harus memanfaatkan mineral kritis yang kita miliki, nikel, tembaga, untuk membangun daya tawar strategis dalam rantai pasok semikonduktor. Kita tidak boleh lagi menjadi sekedar pengecer bahan baku, tetapi wajib menjadi produsen yang terintegrasi, sehingga kita memiliki kursi yang layak di meja perundingan teknologi. Jadi, peringatan dari bos Nvidia ini adalah pukulan telak yang menunjukkan betapa cepatnya Tiongkok mengejar dominasi AS. Pertarungan ini bukan lagi fantasi militer, melainkan fakta ekonomi yang menentukan siapa yang akan memimpin di era kecerdasan buatan. Lalu di tengah perlombaan chip yang menentukan nasib ekonomi dunia ini, apakah tatanan global mampu menuntut keadilan dan regulasi etis dari dua kekuatan raksasa ini sebelum terlambat?